Siap mami itu adanya. Aduh, snipernya sih. Kalau begini bisa. Yang jelas jangan dinampakkan. Jangan dinampakkan. Kira itu orang begitu, nak pelajari semua itu gerak-gerikmu. Dijak kalak mami kau itu, kau macam-macam. Weh, diringkus, kau diikat kau dulu begini. Dikasih masak kau dulu. Saya pernah ditilang di sini. Gila. Bukan soal ditilang ini ya. Ini dikader kau lagi. Dikader. Masa kau dianggap teroris? Nah, pernah dikira teroris waktu ku masih gondrong, Mas. Kenapa? Iya. Apa diperbuat? Masuk di anu di kompleks. Komplek anu Kompleknya orang, perumahan. Polisi. Perumahan. Taruh juga. Baru nak bilang itu. Siapa nu datang? Itu temanku. Salah kirim lokasi. Baru saya sudah sampai di lokasi, langsung nggak bilang, saya naik dulu di anu deh di sini di bukit-bukit ini. Langsung nggak bilang itu polisi. Kau tahu di daerah sini? Pak, saya cari teman ini daerah ini anu teroris. Nah, dia bilang begitu. Jangan-jangan kau teroris ini. Iya Pak, baru mau belajar nggak bilang. Baru latihan juga saya nih Pak. Langsung nggak bilang. Tapi saya terorisnya Pak, teroris cinta. Anak pistol. Tapi nyala aja kan, nyala aja. Kenapa itu pistol? Begini ya. Nah tahu dong kok. Soalnya itu tahu. Dia bilang mana KTP-mu? Di sini. Tidak ku kasihlah KTP ku anu ku je, kartu mahasiswa. Kenapa kok baru muncul ini? Dari mana kok saja? Jadi saya putar-putar kemarin sama saya. Siapa lagi? Ripal, nggak ada naik. Saya berapa kali sudah beli. Saya naik mas. Tapi tidak ku tahu sandinya. Ku chat itu mangku. Dia nak balas sih. Apalagi yang booming ini lagi di TikTok. Kamu kan TikToker. Bahasa apa lagi di TikTok sekarang? Kalau bahas di TikTok, saya tidak sulit lagi. Kau ikut live terus. Masuk di TikTok karena saya fokus itu anu dulu. Apa? Proposal. Sampai berapa nih? Ya alhamdulillah. Jadi apa judul skripsimu ambil? Kalau judul skripsi saya itu profil kondisi fisik. Profil? Ya. Sama dengan survei itu. Hampir sama dengan survei. Profil kondisi fisik? Ya. Itu saja? Iya, sekolah. SMA. Terus apa rumusan masalah yang kau angkat? Saya belum anu nih karena sementara sudah menyusun nih proposal. Baru mau nyusun. Nah, di bab 1 gitu. Baru bapak susun ini. Jadi apa kira-kira bayangannya untuk rumusan masalahmu? Pasti kan setidaknya dua rumusan masalah yang kamu angkat itu. Salahnya Anto bagaimana? Kenapa kau masuk? Sini Jo. Penabuhan dulu. Sini, penabuhan dulu. Lemah. Bentar sudah. Siapa? Sebelah. Itu tentara. Jaga dong. Ini gue. Terpaksa kurang pelanggan ini. Sini gue. Semuanya penghasilan situ. Bisa 100. Iya kan? Iya. Berarti bisa mutar. Saya? Enggak, aku tanya dia nih sementara menyusun nih skripsi. Bukan sementara, proposal.
Jadi kita tanya mau bas susun sudah. kira-kira apa nu angkat rumusan masalah? Kan setidaknya 2 rumusan masalah itu. Nanti dicari dulu. Kira-kira apa bayangannya lah, bayangannya. Kan Jami mas. profil apa nanti? Jangan mi bertanya. Ya, jangan Profil tanya. profil Jangan apa? bertanya. Jangan Mi. Jangan dulu bertanya mas. Masalahnya mas sekarang dia masih terbelit-belit dia punya dalam pikiran. Iya. Tapi kan diterima sudah judulmu itu. Iya, kan? iya. Sudah diterima judulnya. Targetmu kapan selesai kuliah? Sudah. Semester 10 lah. Tapi sudah mau ke KKN kah? Belum pi. Kemarin PKL itu. Ada PKL. KKL. Ah, rencana saya mau masuk di kampus tapi ditahan sama yang di. Kalau mau masuk di YouTube, Saya minta sama teman-teman. Awal lagi. kalau mau masuk di YouTube dia, Bisa tahu lah. Malah kata terakhir. bagus Ji. Mas. Mau badi, lah nih mau badi nyari. Banget. Jadi itu gak paham kurang. Wow. Boleh kere warga sipil mau baturi. Galak yang di sana. Ya itu paling bagaimana Mi itu responmu kau kalau ada orang lewat-lewat bawa badik dan minta-minta? Pajak guru menit awan. Hah? Kalau saya responku, kalau masih bisa berjalan dan bernapas, Enggak, cocok Mi. nah cocok kalau bisa. Masih bisa berjalan dan bernapas. Oh begitu. Nah terus apa masukanmu ini kepada Buat aparat setempat ini, pemerintah setempat lah ketika melihat rakyat sipil jalan begitu minta dan bawa parang. Itu kan kalau bawa parang kesannya kan nakut-nakutin. Iya. Dong? Kalau itu, kalau selama masih ada tangan, toh dengan kaki masih sehat, carilah pekerjaan yang bisa menentukan, jangan mbak minta toh. Oh begitu. Jangan Jadi Kak, minta. itu kan Kita misalnya biarpun itu pekerjaan kita pungu Sampah. botol toh bisa dijual, tidak mbak minta lagi. oh begitu solusinya. Iya. Itu kan kamu bilang tadi kalau masih kaki sehat, masih bisa cari tempat, cari botol lah, pungut-pungut botol dan bisa dijual dan dapat uang. Bagaimana kaki kalau tidak sehat? Berarti boleh begitu? Yang Boleh. nah, kaki tuh masih bisa. Apa tadi dibilang? Kamu kan bilang kalau kaki masih sehat bisa cari biar sekalipun itu mungkin yang titik terendahnya pekerjaannya mungkin pungut-pungut botol lah. Ya. Toh yang penting halal. Iya, yang Daripada penting harus jalan masih kondisi sehat begitu bawa parang dan minta-minta, ya kan? Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana kalau kakinya tidak sehat? Boleh? Hah? Boleh. Boleh juga. Oh berarti besok saya mau kasih pinjam-pinjam sudah. Berarti boleh. Seperti ini. Kamu duduk saja di sini. Misalnya kamu duduk saja di sini. Kau kerja begini ya. Printer, foto-foto kopi. Nah, kau duduk saja di situ sambil tunggu pelanggan. Contohnya toh. Nah, contohnya itu kan ada dia kemampuannya, ada modalnya. Kalau kaki tiga, bagaimana sudah? Kalau kaki tiga, kita tahu kaki tiga. Apa itu becak? Kaki tiga bukan becak. kaki tiga, manusia berkaki tiga. Pakai tongkat. Pakai tongkat. Masih bisa. Masih bisa minta-minta. Jangan minta-minta. Kalau saya itu tidak setuju sebenarnya. Kenapa? Tidak setuju. Iya. Tapi kira-kira apa seharusnya itu peran dari pemerintah melihat rakyat sipil yang seperti itu menurut kamu? Kalau saya kurang tahu juga karena Kenapa nih kurang ditahu? Karena Jawab itu saja. pemerintah sendiri. Ini kan menurut kita, bro. Menurutmu itu. Pendapatmu kamu bagaimana? pendapat saya dari pemerintah. Apa kira-kira peran pemerintah ketika melihat masyarakat sipil seperti itu?
Nah, itu sudah. Apa? Jawab. Nggak sampai pemikiran. Apa? Begini. Kong dulu dia. Tidak tegas. Betul. Hah? Apa yang bilang? Katanya ini jawabannya. Ya, apa? Tak engkong dulu. Karena ini di Indonesia ini, Terlalu banyak dia bisa. kita ini di Indonesia tidak mungkin kita Kita di rampung. Palu lah. Di Palu lah. Tidak mungkin. Kita rangkum semua dulu minta itu. Kita rangkum Pungut. semua. Iya, maksudnya kita rangkum semua, kita kasih dana, jangan lagi minta-minta. Begitu solusi. Kita kasih begini, kasih modal 50.000 lah. Banyak enaknya itu ya. Tapi kau ini harus putar uang. Putar apa? Slot. Jangan Ih, putar. kayak slot diputar. Misalnya bisnis lah. Mana cukup? Beli rokok, makan. 50.000 itu kurang buat untuk biaya hidup saja satu hari. Betul, memang kurang. Tapi kalau 50.000 ini kita misalkan lah. Contohnya diputar kemana? Kalau saya kan jelas putar ke slot naik 10B dapat 1 juta. Misalkan toh kita beli yang 500-an. Kita putar itu dikasih naik harganya 700. Oh begitu. Kita putar terus bagaimana bisa supaya artinya uang 50 itu bisa menghasilkan sampai berapa ratus gitu. Iya. Ya, cocok itu. Nah, itu kan kita kembali lagi ke individu yang berjiwa bisnis. Bagaimana orang kalau tolo-tolo? Nah, tidak bisa membaca, tidak bisa membedakan mana uang 50. Kalau saya tidak ada orang tolo-tolo. Oh, tidak ada. Tidak ada orang bodoh, tidak ada yang terlalu. Tidak ada orang pintar. Nah, bilang Rocky Gerung, orang dungu ya ada. Dungu. Sudah. Kenapa saya bilang tidak ada orang dungu, tidak ada orang pintar? Contoh, kita bilang pintar. Toh? Di atas langit masih ada langit. Apa di atasnya langit? Langit. Itu sudah di atas langit masih ada langit. Mengapa saya bilang begini? Tidak ada orang tolot-tolot atau orang bodoh lah. Orang bodoh. Yang ada orang apa balik? Yang ada orang apa? Kurang pemikiran. Misalnya toh, kita yang sering itu jalan baan itu dikira orang bodoh-bodoh itu yang sering kayak apa? Kayak tadi lah, contohnya yang lewat-lewat. Itu tidak sama pemikiran itu, tidak sama. Dia pikirannya minta dapat uang, kita kerja enak tuh, dapat uang. Kan kerja juga tuh itu. Kalau saya itu, tapi tidak sama pemikirannya, tidak sama. Pemikirannya dengan kita berpikir bagaimana mengembangkan bisnis ini. Dia hanya ini saja, minta jadi bagaimana kalau itu dulu tadi kita bilang tidak. Kalau saya tidak ada orang tolo-tolo, kita bilang tuh dungu, yang dungu. Kita bilang orang gila itu tidak ada orang gila. Contoh di rumah sakit toh, di rumah sakit ada namanya kejiwaan. Apa tuh kejiwaan? Rumah sakit ODGJ. Ya, rumah sakit yang kejiwaan toh, yang gangguan anunya toh. Iya, ODGJ. Kalau itu saya bukan orang gila namanya. Orang kurang tidak sama pemikiran kita dengan dia. Mengapa saya bilang begitu? Kita suruh saja dia tidur di tempat sampah, pasti tidak mau juga. Berarti dia masih ada pikirannya. Dia masih ada pikirannya. Kita suruh tidur di tempat sampah, pasti dia juga berpikir, berbau sekali nih, saya tidak mau. Toh, mana mungkin juga dia tidur di situ. Jadi tidak ada orang bodoh, tidak ada. Jadi kasih clear dulu. Jadi seharusnya menurut pendapatmu seperti apa
peran pemerintah mengatasi atau menangani atau memberikan solusi terkait orang yang suka jalan dan minta-minta bawa barang. Nah, itu saya tadi. Apa? Yang simple tapi padat, jelas. Apa itu? Secara mendetail dong. Harusnya bagaimana? Jangan karena pemikiran coba yang lebih akurat lah gitu. Kalau Gimana tindakannya harusnya? Ya. harusnya harusnya Dibiarkan kah? Dilihat saja kah? jangan dibiarkan juga, jangan dilihat-lihati juga. Kita sebagai, Menurutmu ini ya menurut saya, kita sebagai apa? Rakyat jelata. ya rakyat. Nah, rakyat, kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah merdeka, tapi belum merdeka di negara kita sendiri. Kenapa saya bilang belum merdeka di negara Kenapa sendiri? Belum merdeka dibahas. Nah, Jangan dulu bahas itu yang merdeka. jangan dulu kasih apa? Tindakan Tindakannya saja. Menurutmu jawabannya sebentar kita bahas lagi itu masalah kemerdekaan 17 Agustus. Nah, menurut saya apa? Jangan semata dilihat-lihati, dibiarkan juga, karena kita ini satu kebangsaan. Apa? Kau kesini, kau sayang temani cerita, kau jalanan dia. Apalah. Menurut saya jangan dilihat itu. Kenapa saya bilang jangan dilihat? Ya bantulah yang rakyat yang kurang mampu, karena siapa suruh bantu? Panas tahu Nasrul kah suruh bantu itu? Atau siapa? Yang pegangin Pak Jokowi. Ya. Bilang saja. Ya. Kan dia kan selaku bapak negara gitu. Ya, bantulah. Bilang sudah kau. Besok dia datang? Iya, besok mau datang dia. Jadi kita harus masuk juga. Bagaimana responnya, Pak? Jadi saya mungkin menyempurnakan kalimatnya. Memang seharusnya pemerintah setempat itu memberikan atau mewadahi lah ceritanya. Sudah. Supaya tidak terjadi lagi seperti itu karena risih. Iya. Katakanlah kita di sini backgroundnya semua di sini kan kopi center. Ya. Banyak pengunjung mahasiswa. Ketika banyak orang datang begitu tiap hari datang minta-minta bawa barang, kan kesannya kayak memberikan sebuah ancaman bagi pengunjung. Betul. Jadi rasa ketakutan lah. Jadi solusinya kita memohon ini, meminta dari aparat setempat. Betul sekali. Perlu dipikirkan dan dipertimbangkan itu. Apalagi kalau datang yang satu, pikir yang satu, datang lagi yang satu, nggak bisa juga dia disalahkan sepenuhnya. Iya betul. Karena kamu bilang tidak sama pemikirannya kan? Iya. Tapi kalau datang yang satu, baru datang lagi yang satu, karena kadang itu saya lihat ya di sebelah toh. Mungkin di sini juga ada datang satu, 5.000 saja. Bagaimana kalau bukan 5.000 itu? Bagaimana kalau bukan 5.000? Kan biasa saya dengar itu 5.000 saja. Sajanya mau saja. Nah 5.000 kali Kira-kira 5.000. kalau kamu kasih atau tidak itu? Kalau kamu sendiri kasih tidak? Kalau datang orang begitu? Kalau saya Kasih. ya bisa dikatakan kasih, bisa dikatakan tidak. Bisa di. Kenapa nak? Propaganda jawabannya. Karena kalau mungkin kalau merasa terancam kok kasih. Tidak. Kalau dia kasih keluar pribadinya begini, kamu kasih enggak? Jadi dikasih itu. Itu namanya pengancaman. Itu dapat undang-undang. Pengancaman apa? Iya, maksudnya kamu kasih apa enggak gitu loh. Jangan bilang dikasih dengan kalau tidak. saya tidak pernah kasih dia. Kalau saya nggak usah dikasih. Iya. Sama saja nggak pernah kasih itu. Karena kalau dikasih begitu terus akan datang tiap hari lah 5.000.
Tapi kan, kali 20.000 bro, kali 10 tapi kan 10 gini bro, bukankah memberi sesuatu itu baik? Nah, kalau ikhlas. Jangan cerita ikhlas, itu persoalan pribadi dengan Tuhan itu bro. Memberi sesuatu dengan baik. Apa dibilang tadi? Memberi sesuatu adalah baik. Nah. Kebaikan. Kebaikan. Hmm. Kebajikan toh. Tapi yang membutuhkan, tapi itu membutuhkan, tapi masih bisa mencari dengan Nah itu caranya dia bro. yang saya tidak suka juga. Kecuali apa? Sambungi. kecuali disambung oleh rekan atau bos kita, karena kita tidak boleh panggil kakak ke Nasro, katanya Dia sudah bos. dia sudah bos, jadi kita panggil bos. Kau kemana kok? Berapa hari dibaca di sini? Ada cari kemana itu kak? Yang yang selalu bertwitter sini. Tapi kemarin Kak Toh, kan kamu pernah ke sana? Ya. Kemarin itu anak magang. Ya. Kak siapa itu yang pendek-pendek itu? Tapi kita di sana yang kurus-kurus putih. Nah cari kok. Cantik kak. Wah. Oh, Serius. aku bilang dia yang punya ini. Makanya dia begitu ngontrol-ngontrol itu. Oh, tapi kenapa jarang muncul? Mungkin orang sibuk itu, orang pengusaha itu saya bilang. Banyak urusan Sini kontrol-kontrol. kali-kali jaga sini. Bilang. Pendiam sekali be. Apa pendiam? Kalau dia pendiam. Karena Kamu ben pendiam. tidak. Bilang. Kalau saya itu kalau sudah akrab tidak baku diam lagi. Baku hantam. Kalau sudah akrab seperti kita ini kan sudah akrab, kalau belum Tidak deh, belum akrab kita. kalau belum terlalu akrab, dan dia yang ngajak ke cerita. Oke, kita kembali lagi ke masalahmu ini. Ini masalah juga ini saya rasa ini. Targetmu kapan selesai? Insya Allah 5 tahun lah. 5 tahun kemudian? 5 tahun kan sudah 4 Sekarang tahun. masa kuliahmu? Semester 10. Sekarang masa kuliahmu yang berjalan ini berapa tahun sudah hitungannya? 4 tahun. Pas. Masuk mau masuk 5. 5. Kita 5 tahun. Mau masuk jalan 5 tahun ini? Iya. Mau masuk 5? Tahun berapa? Kan semester 8 ini. Jadi mau naik semester 9 ini. Oh. Jadi semester 10 lah. Terancam mau ke di DO. Jangan rezeki tidak bisa ditahu toh. Jadi Usahakan toh. diusahakan juga, iya. Itu ku bilang insya Allah semester 10. Panasa dulu insya Allah nu deh. Kenapa nak salah-salah? Jangan dulu ulang. Insya Allah. Jangan Pak, insya Allah saya akan menyelesaikan dengan semester 10. Sekarang saya ini mau uji kau ini. Coba Jangan. mengaji dulu. Jangan lagi Mengaji dulu. Saya dengar kau lulusan pesantren ini ahli tafsir di sana ini ahli. Pernah ceramah di masjid. Itu coba bang mengaji Al-Fatihah saja. Al-Fatihah atau Baca. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kalau Al-Fatihah saya tahu, kalau Alhamdulillah. coba. Itu Alhamdulillahirabbil alamin itu. Panas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Karena saya ini tidak bisa bilang R kasihan. Itu bisa. Hah? R bisa. Tidak terlalu toh. Karena saya Bilang saja ambil contoh itu. contoh toh, balik lo namanya. Iya tapi. Jadi target 5 tahun selesai. Karena ya, Tapi sudah kuasai itu jurusanmu ya? kalau saya sih kuasai ya belum semua sih. Karena jangan sampai saya bilang kuasai, nah saya ditanya begitu, nah saya kurang paham, itu namanya belum. Paling tidak kamu paham Saya lah paham. terkait jurusanmu dong.
Kan nol ceritanya itu orang ambil jurusan itu nah tidak ditahu. Nah, itu dibilang tadi kuasai, bukan yang tidak ditahu. Kalau yang ditahu Adalah. adalah. Tapi nendang bola bisa toh? Nah, boleh, bisa. Kita bisa futsal minggu depan. Tiap minggu futsal di dalam. Tiap hari di dalam. Jadi apa lagi pembahasan ini ya? Bagaimana nih bos ini di sana bosnya? Bos. Bertanya kok, Seng. Nah, Apa mau tinggal giliran mau bertanya apa? saya mau bertanya sama bos, tapi harus masuk di sini di kamera nih. Nah, karena tidak mungkin kita bertanya dan tidak masuk di kameramen supaya nak bilang itu penonton toh, misalnya, oh YouTuber sini ya, YouTubers. Ya. Bu, ini anunya begini-begini. Bisnis begini-begini ya, supaya kita juga bisa Bisa apa? selesai kuliah, kita memasuki jenjang perbisnisan. Perbisnisan. Banyak dia. Intinya itu kalau untuk bisnis usaha, yang penting ada kemauan dulu. Usaha Jadi dan apapun- kemauan dan doek. Nggak usah cerita Cuan. modal dulu. Banyak orang punya modalnya, nggak ada kemauannya. Nah, untuk itu sudah. turun ke situ. Kamu usaha kalau Ai. itu, Bang. Hah? Sampai kau usaha kalau bukan Siapa bilang ratusan juta? Saya bilang kalau saya bilang begini mas, kan saya sempat cerita sama bos ini. Saya juga mau Mas, Bang, tempat sendiri dia, insya Allah sama saya saya. mau usaha juga. Ah. Kalau ada toh kan sudah dikasih saya pandangan sama kakak. Nah, dia bilang, misalnya Kabil, kau dikasih tanah kosong, kau banguni sendiri, kontrak toh. Kau dikasih tanah kosong, kau banguni sendiri kontrak per bulan. Nah, tapi kau banguni sendiri tokonya. Saya bilang, saya tidak bisa begitu. Kenapa saya tidak bisa begitu? Karena besok-besok kalau saya sudah banguni, Ah. lalu ada yang pemiliknya itu mau ngambil kembali, bagaimana dengan bangunanku? Suruh bayar. Ya, Kembali uang. hah? Suruh bayar. Kalau tidak mau dia karena Paracam. tanahnya saja mau diambil, Tanahnya saja pakai. Ah. Bangunannya jangan. nah itu sudah berarti kalau bangunan begini ya. Jangan nih bangunan begini. Misalkan Jangan misalkan. dia maunya bangunan, baru dia yang punya, baru mau usaha. tapi kecuali kayak kita kontraktor, bukan di kita yang bikin. Jadi sekarang saya tanya kok, apa kira-kira judulnya nanti di sana nih di YouTube ini? Pembahasan apa ini? Kalau kita sembarang saya mas, karena saya bukan yang pegang toh. Kan TikToker tuh tahu lah apa arah pembicaraan kita tadi. Kami membahas bagaimana edisi hari ini. peran pemerintah terkait menangani rakyat sipil pendapat Kabil Ya, tadi toh. mau kencing dulu. Hah? Mau kencing. Kencing. Nah, tak kencing-kencing. Oke guys, mungkin seperti itu obrolan kita bersama Abdul Kabil Simanjuntak. Kita the next di episode selanjutnya.